Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah Ibu Heni beserta keluarga dan jajarannya, serta pengurus wilayah Ibu Eva, para kesepuhan, Nyak, dan semuanya, Mamin, semua para ibu-ibu yang hadir, teteh-teteh, kakak-kakak. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat walafiat. Lagi musim penyakit, Bu, banyak yang batuk, pilek, ispa, radang, ya, batuk semua. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera hilang. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran dan kekuatan. Ibu-ibu alhamdulillah walaupun sakit tapi masih bisa berkumpul di Majelis Taklim Al-Istiqomah yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan datangnya ke sini segala hajat-hajat kita Allah kabulkan. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa khususan Jam'iyah Majelis Taklim Al-Istiqomah, khususnya yang lagi pada sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan sempurna dan panjang umur, sehat walafiat. Iman Islamnya Allah naikkan, Allah berikan keistiqomahan, kesabaran, keluasan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya, amin. Berhubung saya juga enggak terlalu sehat banget, jadi mutolaahnya enggak banyak. Hadis aja hari ini yang santai-santai, ya. Tadinya kita mau lanjutkan kitab fikih Mau'izatul Hasanah, Mau'izatul Mukminin tentang bab zakat. Cuman karena pembahasannya ini agak rumit zakat, jadi saya undur dulu. Sekarang kita bahas hadis mukhtarul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya'jabu min sa'ili yas'alu ghairal jannah. Ya'jab itu ajaba, heran, takjub, heran. Min sa'ili, daripada orang yang meminta, min sa'ilin, daripada orang yang meminta, yas'alu ghairal jannah, ia meminta tapi mintanya selain daripada surga. Bu, ibu kalau doa lupa nggak nih minta surga? Allahumma inna nas'alukal jannah, kira-kira dilupain nggak tuh doanya? Ibu kalau doanya minta apa aja? Minta sehat, terus panjang umur, terus rezeki yang barokah, sehat lahir batin, anak sehat. Ini surganya diminta nggak? Kita lupa. Padahal Allah heran. Sesungguhnya Allah Ta'ala heran. Ya'jab itu heran. Kok bisa gitu? Min sa'ili yas'alu ghairal jannah.
yaitu dari orang yang meminta tapi dia minta selain daripada surga. Padahal kenikmatan yang hakiki itu selain daripada ridho Allah. Kalau ridho Allah kan, ridho Allah itu udah paling nikmat banget. Itu adalah nikmat surga. Tapi kadang kita lupa minta surga. Padahal surga itu yang kita impi-impikan, yang kita nanti-nantikan. Ibu kalau di dunia, Bu, pengen hidup enak ya? Pasti pengen kan? Apalagi di akhirat. Jadi surga itu nanti dikatakan bahwa surga itu tempat yang tiada mata pernah memandangnya dan telinga pernah mendengarnya. Ibu kalau pernah ngelihat tempat yang paling bagus di mana kira-kira? Tempat yang paling bagus, yang paling Ibu suka di mana? Di mana teh? Taman. Terus di rumah. Di mana? Kampung. Di masjid, Masya Allah. Di mana lagi? Ini kalau ngomong sama mama di masjid, Masya Allah, luar biasa. Tempat yang paling indah di masjid, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat banget tuh daripada ke Ancol ya. Nikmatan ke masjid apa ke Ancol, Mak? Masjid. Nikmatan jalan-jalan ke gelanggang samudra apa ke masjid? Capek kalau kata. Apa nikmatan ke puncak? Nah itu kalau puncak kan indah banget tuh. Terus apa tuh pantai-pantai yang di Bali, apalagi Labuan Bajo tuh ya, Labuan Bajo indah-indah banget tuh. Tapi ternyata surga itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita pandang keindahan di dunia. Dan surga itu ternyata suaranya, alunannya lebih indah daripada kita pernah mendengar nyanyian-nyanyian yang terindah di dunia. Jadi Allah heran kalau ada orang mukmin, orang Islam, tapi dia nggak pernah minta surga. Kan Ibu bacakan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Pertama mohon ridho Allah, yang kedua mohon surga. Itu nikmat tuh hakiki banget, Bu. Nikmat paling puncak. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu Masya Allah, luar biasa. Selain doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jangan lupa tuh doa itu, Allahumma inna nas'alukal jannah. Terus Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridho Allah sama surganya. Mintanya satu paket. Jadi kenapa kita harus minta surga, Bu? Ini kalau hadisnya nggak diterangin ya nanti setengah-setengah. Kenapa kita harus minta surga? Kalau Ibu kan bisa-bisa aja masuk surga tanpa minta surga ya. Bisa nggak? Masuk surga tanpa kita minta. Bisa nggak? Bisa nggak? Ah? Kalau kata nenek nggak bisa. Nggak diminta. Bisa nggak kira-kira? Ya terserah Allah. Kalau Allah mau kasih, nggak minta, kasih. Kalau Allah mau ngasihnya dia harus minta, ya harus minta. Terserah Allah. Allah yang punya. Jadi kita sebagai hambanya semestinya meminta sama Allah. Salah satunya minta surganya. Nanti di dalam surga itu diucapkan salam. Salamun alaikum tibtum. Nanti menurut Ibnu Katsir dan At-Tabari dalam tafsirnya, orang-orang yang di surga itu diucapkan salam atas amal, perkataan, dan usaha yang bagus. Usaha, kata kita mah, selamat kamu amalnya di dunia, perkataannya, usahanya sudah bagus, maka balasannya juga bagus. Kalau di dunianya
nggak pernah menikmati istana, nggak pernah menikmati makanan enak, minuman enak, jangan takut Bu, kita punya akhirat yang lebih kekal daripada dunia. Ibu minta surga, teteh minta surga. Bisa jadi teteh surganya lebih tinggi daripada saya. Iya. Jadi kita enggak derajatnya di dunia siapa yang tinggi, dia derajat di surga lebih tinggi, enggak, tapi nanti siapa yang paling dekat dengan Allah, yang paling takwa, dia masuk surganya sesuai dengan derajatnya masing-masing. Bukan kaya miskinnya, bukan status sosialnya, bukan dia SD, SMP, SMA, S1, S2, S3-nya, bukan. Barangkali, Masya Allah, mudah-mudahan Majelis Ta'lim Al-Istiqomah surganya tinggi semua. Amin. Ya paling enggak masuk surga lah. Paling enggak jangan sampai ngerasain neraka gitu. Karena kalau ngerasain neraka itu sehari itu bagian ribuan tahun. Jadi kalau bisa jangan. Jadi ada orang muslim tapi dia masuk neraka dulu, ada. Kalau kita mah mudah-mudahan langsung aja gitu ya, dengan rahmat Allah. Makanya kita minta surga. Apalagi kata Rasulullah, jadi Allah itu heran orang minta tapi dia nggak minta surga. Padahal ketika dia minta mobil, surga jauh lebih nikmat. Ketika dia minta motor, itu yang kecil-kecil aja diminta. Ya, utang lunas aja diminta kan? Motor lunas diminta. Masa surga nggak diminta? Yang kedua, Allah heran sama orang siapa lagi nih? Jadi Allah heran yang pertama sama orang yang minta tapi dia nggak minta surga. Yang kedua, Allah heran wa min mu'tin, kepada orang yang memberi yu'ti li ghairillah. Dia memberi tapi selain kepada Allah atau bukan karena Allah. Bu, ini gorengan dari siapa? Dari Nita. Tenita. Tenitanya ada? Oh, enggak ada jualan. Jadi ibu memberi tapi memberinya tanpa selain dari Allah. Allahnya hilang, bukan lillahi ta'ala. Allah bingung, Allah heran. Padahal orang yang ngasih dia niatnya bukan karena Allah, itu tidak abadi. Makanya Allah bingung, heran. Orang manusia ngasih gara-gara pengen dikatain dermawan, atau pengen dibilang orang yang baik, atau pengen dibilang orang yang pemurah sebagainya. Allah heran, kenapa nggak memberi karena Allah? Orang mau bilang apa kan itu sementara ya Bu ya. Kalau balasannya hanya terima kasih, tidak sampai ke akhirat. Tapi kalau ibu ikhlas lillahi ta'ala, mau dia makasih mau tidak makasih, tapi karena lillahi ta'ala, maka nembus amalnya menjadi amal soleh. Makanya Allah heran nih, kalau kita berbuat baik, termasuk ini berbuat baik, tapi berbuat baiknya bukan karena Allah. Ibu ngaji tapi ngajinya karena tetangga. Allah heran, kenapa kau ngaji karena tetangga, nggak enak? Kok bukan karena Allah? Padahal kalau karena tetangga udah lihat, udah nggak ada pahalanya, ya nggak? Udah asal lihat tetangga aja, paling dipuji rajin banget ya ngajinya ya. Tapi Allahnya nggak ada, maka nggak nyampe jadi amal soleh. Amalnya tuh ibaratnya tuh kalau naik terus ke langit ke-7 tuh dibalikin lagi. Kalau bukan karena Allah. Allah itu menerima apa-apa yang memang diniatkan untuk Allah. Makanya Allah heran, kok bisa manusia, aku yang ciptakan, aku yang memberikan rizki, aku yang memberikan segalanya, tapi dia pengen dipuji sama manusia. Itu kita sering gak begitu Bu? Banyak gak amal kita yang sia-sia kira-kira? Masya Allah banyak banget. Ada yang gak enak karena tetangga sakit, gak enak karena dia memang suka jengukin aku lagi sakit gitu ya.
Padahal mah kalau kita niatin karena Allah itu abadi, dibanding hanya karena pengen sayangnya tetangga. Nah, yang ketiga, Allah heran sama siapa lagi nih? Wa min muta'awwidzin yata'awwadzu min ghairin nar. Dari orang yang meminta perlindungan tapi dia tidak minta perlindungan dari selain api neraka. Allah heran. Bu, itu tadi makanya doanya ya Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cakep banget dah. Ya Allah, sesungguhnya kami minta ridho dan minta surga, dan kami mohon perlindungan daripada azab siksa neraka. Nah, ini padahal neraka itu tempat sejelek-jeleknya tempat, seburuk-buruknya tempat. Jadi nanti kalau saya bedakan Ibu, surga, kalau nanti Ibu baca surah Az-Zumar ayat 73, itu ditafsirkan pertama, orang yang bertakwa itu akan masuk ke surga secara berombongan, mengikuti derajat dari rombongannya itu. Jadi orang itu masuk surga nggak sendiri-sendiri Bu, nggak sendiri-sendiri, nanti berombongan. Rombongannya gimana? Tergantung dari derajat tingkat rombongan itu, ketakwaannya. Siapa dulu yang paling tinggi rombongannya, ayo maju. Makanya orang itu kalau pengen masuk surga Bu, di dunia usahanya susah kalau sendirian. Harus ngajakin rame-rame temen-temen. Ini ngajakin tetangga-tetangga berbuat juga kebaikan. Karena kalau kita sendiri susah. Masuk surga itu nanti rombong-rombongan. Kalau sendiri nanti malaikat bingung. Ini siapa tiba-tiba masuk? Dari majelis taklim mana? Pernah ngaji apa enggak? Ini orang beramal apa, kan bingung dia. Jadi nanti orang yang bertakwa itu akan masuk surga secara berombongan, mengikuti dengan rombongannya. Insya Allah kalau kita sering berombongan dengan orang-orang yang solih, sering berombongan dengan orang-orang yang berbuat baik, kita masuk di dalamnya. Amin, mudah-mudahan. Yang kedua, di dalam surga itu tidak ada lagi hajat duniawi. Jadi nggak ada ibu mau pipis, nggak ada kalau di surga. Kalau di dunia kan kita masih mau pipis, mau BAB, mau ngeludah, mau apa lagi? Tidur, mau nangis, mau emosi, marah-marah. Kalau di surga itu sudah tidak ada lagi hajat duniawi. Sudah tidak ada lagi hajat duniawi, karena semuanya itu sudah serba kenikmatan. Makanya nikmat yang paling nikmat itu pertama puncaknya ridha Allah, ridha Rasulullah. Yang kedua adalah surga. Jadi tidak ada di surga itu hajat duniawi. Ibu mau Alphard, hajat kan itu mah. Mau mobil, mau motor, mau rumah, udah nggak ada lagi kemauan. Kenapa? Karena emang sudah disiapkan. Ada keinginan, langsung Allah kabulkan. Jadi tidak ada lagi hajat-hajat kebutuhan yang mana itu menyulitkan bagi manusia. Semuanya sudah Allah persiapkan di surga dengan kelengkapannya. Jangankan di surga, di dunia aja sebenarnya Allah sudah siapkan kita semuanya, Bu ya. Alhamdulillah cukup. Walaupun masih kurang, walaupun masih punya utang, walaupun masih nunggak-nunggak, walaupun masih ya makan seadanya, tapi intinya Allah tuh banyak nikmatnya gitu. Apalagi di surga nikmatnya tak terhitung. Kalau dibanding dengan dunia dana sebentar, akhirah namanya juga akhir, tidak ada ujungnya. Yang ketiga, surga itu yang di awal masuk nanti adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika orang-orang pada berombongan tuh kan nanti surga pintunya ada banyak tuh.
yang dia puasa, misalnya dia di bab royan yang suka puasa, ada yang suka duha, ada yang suka sholat. Nah nanti macam-macam pintunya banyak. Ada yang suka sedekah, tergantung daripada ibu apa istiqomah di dunianya. Siapa yang istiqomah sholawat, siapa yang istiqomah duha, siapa yang istiqomah sholat malam, siapa yang istiqomah puasa. Tergantung nanti pintunya masuknya beda-beda rombongannya. Misalnya Teh Tini sama Mama Uki rajin puasa, udah Babul Ar-Royan masuk. Ada lagi nanti Teh Eva suka duha, Babul Duha. Ada lagi macam-macam, ada lagi yang suka menahan amarah, Babul Kazim minal Ghaidz. Yang suka dia memaafkan orang lain. Macam-macam. Tapi nanti di tiap pintu itu yang ngetuk duluan, yang masuk duluan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bisa masuk dari pintu mana aja, Bu. Ibu juga kalau istiqomahnya bukan hanya sholat, tapi juga puasa, ibu bisa milih tuh mau yang mana. Kalau kata kita mah punya istana banyak kan enak ya, rumah banyak ya. Entah kadang di sini lewat sini, entah kadang lewat sini gitu ya. Di sini teman-temannya beda, di sini teman-temannya beda, kan enak. Makin banyak pintu makin seneng kita, makin enak. Makin punya apartemen, kalau apartemen bukan apartemen kali ya, kalau di surga mah lebih indah lah kayak istana. Jadi semua nanti yang masuk duluan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berani tuh orang-orang pada ngetukin pintu surga, nungguin Rasul dulu masuk. Karena emang Rasul surga itu memang awalnya dimasuki oleh baginda dulu. Dan di surga itu ketika kita sudah di surga, itu nanti kita akan kekal di dalamnya. Jadi nggak ada cerita kalau habis dari surga nanti langsung masuk neraka gitu, nggak ada. Udah kalau di surga mah di surga aja. Kalau di neraka nanti beda lagi. Kalau di neraka bisa ibu masuk surga, tapi masa mau di neraka dulu gitu kan? Kan lama di neraka. Enaknya mah kita langsung masuk surga gitu ya, langsung nikmat ya pengennya mah. Aduh nggak mau udah pusing-pusing, dijempit-jempit, dibakar-bakar, ditarik-tarik, dihangusin, puting kita dijemur gitu kan? Kita nggak mau. Kalau bisa mah kita langsung Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kita langsung minta deh ridho Allah sama surga aja deh ya Allah. Walaupun amal kita nggak seberapa, mudah-mudahan rahmatnya Allah, syafaatnya baginda Rasulullah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau di neraka beda lagi nih. Neraka juga banyak pintunya. Ada 7 pintu, ada yang mengatakan di dalam tafsir 7 pintu. Jadi neraka itu buat siapa? Kalau surga itu buat orang-orang yang bertakwa, neraka itu buat orang-orang yang kufur. Orang kufur tuh ada berapa? Nanti menurut tafsir orang kufur itu dibagi 3. Ada orang yang kufur secara i'tiqad, itu nanti kufur i'tiqad tuh keyakinan, masuknya kafir tuh. I'tiqad, dia nggak percaya sama Allah, dia nggak percaya bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad, adalah Nabi utusan Allah. Itu kafir i'tiqad, kufur secara i'tiqad, keyakinan. Itu nanti yang diancam bisa sampai selama-lamanya masuk neraka. Diancam. Tapi entah itu terserah Allah kan? Kan surga neraka itu punya Allah, bukan punya saya. Jadi saya nggak bisa menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Barangkali saya juga masuk neraka. Ya, jadi yang kedua ada namanya kufur amali. Kufur amali ini dia yakin sama Allah, dia percaya sama Allah, dia percaya sama baginda Rasulullah SAW, dia percaya dengan rukun iman. Tapi secara amalnya dia kufur, tidak sholat, tuh masuk juga neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat
Dikatakan nanti wail itu bermakna dua. Wail bermakna ada lembah di neraka namanya wail atau neraka wail. Ada lagi satu lagi yang menyatakan celaka itu binasa. Jadi orang yang kufur amali, orang yang kufur terhadap perbuatannya, dia disuruh sholat, sudah balik, sudah mukallaf, tidak ada halangan apapun, tapi dia nggak mau sholat, itu namanya ingkar secara perbuatan. Tapi dia yakin sama Allah, dia percaya. Ada nggak kayak gitu kan Bu? Ada kan? Dia percaya sama Allah, dia percaya sama baginda Rasulullah, tapi malas sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah tuh bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka Bu, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat aja celaka, kita aja sholat celaka, masya Allah. Apalagi nggak sholat, ya Allah, nggak tahu kita di neraka mana ya. Itu wail, ada neraka wail khusus buat orang-orang yang melalaikan sholat. Orang kufur secara amali. Makanya masya Allah, kita sholat itu kan yang awalnya 50 waktu ya Bu ya, kurang, sekarang didiskon karena Rasulullah tahu umatnya nggak bakal sanggup. Jadi 5 waktu. Coba bayangkan Ibu, 5 waktu, apakah berat? Berat nggak Bu? Mungkin berat. Kalau sholatnya di awal waktu berat Bu. Sholatnya di awal waktu, sholatnya khusyuk, berat. Tapi masa iya seberat-beratnya 5 waktu tidak bisa kita jalankan gitu ya? Maksudnya kita diberikan 24 jam oleh Allah. Kita buka TikTok aja melebihi waktu sholat kita mungkin. Kita buka media sosial aja melebihi daripada kita ibadah kepada Allah. Jangan sampai perintah Allah ini yang merupakan tiangnya agama. Ya berarti kalau puasa kan setahun sekali ya Bu ya. Tapi kalau sholat mah harus selama masih ada ruh di jasad kita, selama masih ada akal yang berfungsi, otak yang berfungsi, maka kita wajib melaksanakan sholat. Itu jadi ada orang yang kufur secara amali, bukan hanya sholat, perintah-perintah yang lain juga, tapi dia membangkang, tidak mau, maka dia juga dihukumi sebagai orang yang kufur secara amali. Coba Bu, kalau kita perhatikan iblis tuh percaya nggak sama Allah? Percaya, tinggalnya di surga dulunya. Iya kan, iblis kan tinggalnya di surga bareng malaikat loh Bu, sejajar sama malaikat. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, ketika itu Allah suruh sujud semua kepada Nabi Adam, lalu iblis nggak mau, aba wastakbaro, dia nggak mau, dia sombong, istakbaro, dia sombong, maka dia dimasukkannya di neraka. Yang ketiga ada kufur lagi, namanya kufur nikmat. Nah ini orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Dikasih rezeki tapi ngeluh terus, kurang mulu kayaknya. Dia ngomel-ngomel mulu sama Allah, dia ngomel-ngomel mulu sama suaminya. Ya Allah Bu, kita bukan tuh. Mudah-mudahan sih bukan. Kalau misalnya iya, ya introspeksi kita mulai dari sekarang. Ya Allah, saya mau belajar bersyukur, tidak kufur ya Allah. Gak ada semua yang ini Bu, yang kalau kita nggak hatinya yang cukup, nggak ada semua yang kita cukupi sebenarnya. Semua tergantung bagaimana kita bisa mengolah emosi kita, cukup, qanaah, atau kita kurang, itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Kalau orang kaya juga yang rakus terus aja kurang Bu, kurang sebanyak apapun harta kurang. Jadi harta itu nanti tergantung siapa yang mengelolanya,
siapa yang mengelolanya. Kalau ibaratnya Bu, kalau ibarat saya dulu misalnya, mungkin kalau ibu-ibu lebih susah lagi ya. Kalau ibarat dulu saya waktu kuliah itu, saya kuliah kan sambil mondok tuh, bawa sepeda. Itu asal mau sarapan patungan tuh sama temen-temen tuh, 2000 beli lauk gitu kan. Karena mondoknya kalau pas kuliah mah nggak dimasakin, masak sendiri, nasi masak sendiri, air patungan, galon sama teteh-teteh gitu ya. Lauk juga masak sendiri, nanti patungan tuh 2000. Itu kalau dulu bagi saya 2000 tuh sarapan udah gede Bu. Kalau sekarang, iya kalau sekarang mah nggak tahu, nggak ada ya, nggak ada ya sekarang. Dulu ya Allah, Masya Allah. Padahal perasaan saya kuliah belum lama, kemarin tuh 2011. Itu kalau sarapan masih patungan 2000, udah goreng-goreng apa, masak, makan. Ke kampus naik sepeda, nggak usah pakai bensin. Hemat ya Bu ya, sehat lagi. Jadi sekarang apa cukup nggak cukup tuh tergantung kita gengsinya sih sebenarnya. Kita nggak harus yang wah-wah gitu ya Bu ya. Kita pakai baju yang ada aja ya udah, daripada kita beli-beli mulu juga kurang mulu Bu. Ya, tergantung rezeki itu bagaimana orang mensyukurinya. Makanya yang ketiga ini ada orang yang namanya kufur nikmat, nanti dia juga di neraka. Susah itu, apalagi perempuan. Tapi kita belajar nih, perempuan, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim al-istiqomah, gang istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan hati yang qanaah, yang bersyukur apapun itu dikasihnya. Kadang-kadang kita baju udah banyak ya Bu ya, masih bingung besok mau pakai baju apa ya. Padahal tuh di lemari banyak banget ya, terlalu banyak baju gitu. Masya Allah, luar biasa. Padahal mah udah aja dah, nggak usah FOMO. Orang punya ini kita pengen, nggak usah lah. Semampu kita aja. Kita yang bisa mengolah uang kita yang bisa bagaimana kita mampunya ya udah. Alhamdulillah. Yang penting anak bisa sekolah, masih bisa makan. Ya, pokoknya ya masih bisa jajan, masih kebutuhannya terpenuhi. Alhamdulillah, nggak usah neko-neko. Apalagi zaman sekarang nih Bu, ini lagi perang ekonomi, perang pasar antara Cina dengan Amerika. Emas naik terus. Sekarang emas itu udah 2 juta berapa tuh? 2.400.000 ya, 300-an. Dulu masih 500. Naiknya ini banget, cepat banget. Ya, itu lagi pada ekonomi sulit. Makanya kita harus bisa jaga pandangan. Nih, mata kadang-kadang lihat status orang pengen. Mata kadang-kadang lihat Shopee, lihat apalagi Tokopedia, lihat iklan ada yang baru pengen. Udahlah, ditahan-tahan dulu lah. Kalau nggak penting-penting banget, yang berguna aja kita pakai. Loh, kadang kita beli juga nggak kepake juga, numpuk juga di rumah. Rumahnya udah kecil, numpuk lagi. Aduh, kayak saya numpuk mainan si Queen tuh, udah dibawain. Padahal nggak kepake. Ya, jadi ya kalau anak kecil mau wajar ya Bu ya. Kalau anak kecil mau pengen beli mainan ya wajar. Kita udah gede, udah nenek-nenek, mau beli apa lagi? Iya, harus bisa nahan. Jadi neraka itu nanti tempatnya yang dijaga oleh para malaikat, sama kayak surga. Ada 7 pintu neraka dan dia nanti masuknya juga sesuai dari derajat pembangkangannya. Yang mana yang paling membangkang itu neraka yang paling bawah. Bahkan ada orang-orang munafik yang dia memang mencederai Islam, menyakiti Islam. Jadi itu orang munafik fi darkali asfali minan nar. Di dark itu di kerak api neraka. Luar biasa.
Jadi neraka tempat seburuk-buruk tempat. Kalau kita pernah melihat tempat seburuk-buruk tempat, neraka lebih buruk lagi. Ibu pernah ngerasain nggak di mana gitu nggak betah banget? Pernah nggak Teh Eva ngerasain di mana gitu nggak betah banget, kayaknya kayak neraka gitu. Kalau namu, aduh kalau namu suka nggak betah. Nah kalau ini mah beda, ini mah lebih kejam lagi. Ini mah kalau ibarat neraka tuh ibu kayak dikejar-kejar sama polisi gitu ya, lagi pinjol atau apa, itu lebih berat lagi bu, bukan seperti itu, lebih berat lagi neraka itu. Orang bayangin aja, baranya api neraka aja sudah dicelupkan ke lautan, semua lautan yang ada di dunia, itu baranya aja hanya satu percikan, padahal sudah ibaratnya sudah direndam oleh seluruh lautan di dunia. Tapi itu bisa sampai kebakaran bu, kita ini api ya, satu percikan api neraka ini kan dibawa ke dunia. Satu percikan api neraka dibawa ke dunia itu udah melalui masa pendinginan di laut. Di laut tuh, laut saking banyaknya laut tuh udah pendinginan. Tapi dari zamannya Nabi Adam sampai yaumil kiamah itu cuma satu percik yang udah didinginin di laut ke dunia, api neraka. Gimana kita di nerakanya? Ibu coba dibakar di rumah, itu aja udah gak kuat, apalagi di nerakanya. Itu kalau nginjek baranya sampai ke ubun-ubun udah panasnya udah nembus. Ya coba aja burung waktu itu gajah kan, ashabul fil itu gajah itu kan waktu diituin sama burung-burung itu ababil pakai itu tuh bara-bara. Nah itu bara-baranya ya seperti bara dari api neraka sampai nembus. Dari kalau ibarat ke sini tuh ke ubun-ubun, ke bawah, ke tanah, ke gajah, terus ke langit, ke bumi ketujuh. Jadi panas banget, luar biasa. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari azab siksaan api neraka. Ya Allah, jangankan ke neraka ya Allah, siksa kubur juga jangan, kalau bisa mah ya Allah. Ya, mudah-mudahan aja kita mah ya dapat banyak rahmatnya Allah. Makanya kalau ibu mau pengen banyak dapat rahmat Allah, kita harus banyak rahmat kasih sayang kepada siapapun di dunia. Insya Allah amal kita nggak terlalu banyak, tapi kalau kita rahmat, kita kasih sayang, kita nggak nyakitin orang lain, insya Allah Allah juga akan merahmati kita. Amin ya Rabbal. Ini jam berapa ya? Gak usah lama-lama lah. Yang penting sudah ngaji ya Bu ya. Yang penting mudah-mudahan kita bisa ngamalinnya. Jadi sekarang kalau bisa abis sholat mah minta surga juga gitu ya Bu ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.